kata Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merambah lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Ada satu cerita tentang orang yang merasa bangga dengan segala keberhasilannya. Di satu desa itu, dia adalah orang yang paling sukses dari setiap orang-orang sekelilingnya. Dan sebagai sebuah desa, bahkan sama seperti kita di Ngalungan dalam satu kecamatan, siapa orang yang paling kaya kita tahu. Demikian pun juga di daerah itu, orang ini diketahui oleh banyak orang bahwa dialah yang paling berhasil. Suatu ketika ada sahabatnya datang dan berjumpa dengan dia. Mereka bercerita satu sama lain. Orang kaya ini bilang begini, "Puji Tuhan, saya boleh melihat pertolongan Tuhan. Saya boleh melihat kembali bagaimana selama ini aku berjuang. Mulai dari nol sampai sekarang aku telah melihat betapa besar keberhasilan yang Tuhan boleh izinkan untuk saya nikmati dalam hidup. Saya boleh menyaksikan bahwa hampir setiap hari itu saya mendapatkan berkat yang semakin banyak. Karena di satu daerah itu hanya dia satu-satunya orang yang punya toko." Lalu dia punya teman ini bilang begini, "Aduh, bersyukur sekali ya kamu bisa berhasil. Padahal dulu kita sama-sama dari kecil sampai sekarang, tapi kami belum berkesempatan untuk meraih berkat seperti yang saudara nikmati." Lalu anaknya tiba-tiba lewat di depan. Dia mendengar percakapan dari papanya dengan orang yang datang bertamu di rumahnya. Anak ini bilang begini, "Bapak memang luar biasa. Kami juga sebagai anak-anak merasa bangga punya papa yang begitu berhasil. Tapi saya mau tanya sama Bapak, kapan lagi Bapak pergi gereja? Karena saya lihat selama ini Papa sudah mulai jauh dari Tuhan." Lalu papanya bilang begini, "Saya akan ke gereja
kalau saya tidak terlalu sibuk. Lalu anaknya menjawab begini, kalau Bapak semakin sibuk, semakin berhasil, kira-kira sampai kapan Bapak pergi gereja? Bapak boleh jaga ini kau punya usaha, tapi siapakah yang menjaga Bapak punya hidup? Engkau boleh jaga apa yang Tuhan percayakan, yaitu harta kekayaan yang kau raih, tapi jiwamu, hatimu, hidupmu, siapakah yang berjaga-jaga atasnya? Pertanyaan dari anak ini membuat bapak ini tercengang dan terdiam karena tak mampu untuk menjawabnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, keberhasilan yang kita dapatkan dalam hidup itu adalah berkat Tuhan. Saya bersyukur hari ini dapat menyaksikan saudara-saudara di penghujung tahun 2025 kita boleh ada dalam satu perkumpulan seperti ini, seperti yang biasa kita lakukan setiap tahunnya. Tapi di sisi yang lain, saya juga merenung bahwa di tahun 2025 ada beberapa saudara-saudari kita yang telah pergi mendahului kita di hadapan Tuhan. Mereka tinggal meninggalkan pesan kehidupan, warisan iman mereka selama mereka hidup di bumi ini. Saya bersyukur saudara boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, baik yang berdiri di sini maupun yang tidak sempat berdiri. Saya pikir kita semua sama-sama menikmati berkat Tuhan di sepanjang tahun 2025. Namun ada satu pertanyaan yang perlu untuk kita jawab bagi diri kita masing-masing. Keberhasilan, kesuksesan yang kita raih, apakah itu adalah keberhasilan yang membuat hidup kita menjadi bahagia, atau jangan sampai menjadi malapetaka bagi diri kita? Di sisi yang lain, kalau kita mendapatkan berkat itu adalah satu kesenangan tersendiri. Oh, siapakah di antara kita yang tidak berbangga hati kalau seandainya dia mendapatkan berkat? Saya pikir kita semua akan bersenang. Tapi di balik kesenangan itu, perlu kita ketahui, jangan sampai berkat itu dapat menghalangi engkau dengan Tuhan. Ada banyak orang, kalau dia berhasil, itu membuat dia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Tapi ada yang lain, keberhasilannya justru membuat dia makin jauh dari Tuhan. Saya kasih contoh kita semua yang ada di sini ya. Anak-anak muda kalau mereka masih bujang, mereka rajin ke gereja. Kalau sudah ketemu istri, ketemu suami, tidak rajin ke gereja. Itu artinya engkau berhasil, tapi di sisi yang lain engkau menimbun malapetaka. Kenapa? Karena keberhasilanmu justru membuat engkau makin jauh dari Tuhan. Mestinya setiap kita meraih keberhasilan, kita tanya Tuhan, Tuhan, apa maksudmu engkau izinkan aku meraih keberhasilan ini? Karena kalau kita lihat, siapapun dalam dunia ini sedang berupaya setiap hari untuk bisa meraih keberhasilan. Tapi ternyata keberhasilan itu tidak semua orang dapat meraihnya. Nah, kalau kita yang meraih keberhasilan itu, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, kalau saya pintar, kenapa Tuhan izinkan saya lebih pintar dari yang lain, lebih bisa dari yang lain? Tuhan punya maksud apa di balik kepintaran saya? Oh, biarlah di balik kepintaran kita,
kita mempermuliakan Tuhan, bukan untuk kita sambil pukul-pukul dada dan mengatakan saya hebat. Kalau saya bisa berhasil mendapatkan keberhasilan dari apa yang saya kerjakan, Tuhan, apa maksudmu? Oh, Tuhan mau supaya keberhasilan yang kita dapatkan, baik itu harta kekayaan, kita dapat menopang atau menolong orang-orang yang berkekurangan. Dari bacaan firman Tuhan yang kita belajar bersama pada hari ini, saya menemukan ada beberapa hal, saudara. Apakah keberhasilan itu hal yang mendatangkan kebahagiaan atau malapetaka? Yang pertama, kalau kita baca dalam ayat yang ke-15, dikatakan begini. Katanya kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Nah, yang perlu kita ketahui, bahwa keberhasilan itu akan menjadi malapetaka kalau hati kita dikuasai oleh ketamakan, tamak, sombong, menyombongkan diri, berbangga atas keberhasilan kita. Makanya Tuhan bilang begini, berjaga-jagalah dan waspadalah, karena keberhasilanmu bisa membuat engkau tamak, engkau sombong, sehingga engkau lupa siapa engkau sesungguhnya. Tahu, ketika dia masih merayap hidup dari nol, maka dia bisa bergaul dengan siapa saja. Tapi kalau dia sudah semakin berhasil, maka dia lupa siapa orang-orang yang menolong dia untuk mencapai keberhasilan itu. Merasa bangga dengan keberhasilan itu baik, tapi jangan sampai membuat kita lupa. Makanya ada satu kata mutiara yang bilang begini, kalau engkau berhasil, ingat, lihat ke atas, lihat ke langit, ada Tuhan yang memberkati engkau. Dan silakan juga engkau bukan jendela, lihat sekelilingmu, bahwa ternyata ada orang-orang yang menopang engkau untuk bisa meraih keberhasilan itu. Dan yang ketiga dia katakan, kalau kau berhasil, ingat harus lihat ke bawah. Artinya lihat diri sendiri, supaya jangan lupa diri, supaya menjadi orang yang tidak tamak, merasa sombong dengan apa yang kita sudah raih. Saya berdoa, saudara-saudara, di tahun 2025 ini kita sudah meraih banyak hal. Tuhan boleh percayakan banyak hal buat kita. Tapi ingat, jangan pernah membuat engkau lupa diri, bahwa sesungguhnya keberhasilanmu itu, keberhasilan kita semua itu karena Tuhan. Itu karena topangan orang lain. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang bisa hidup sendiri tanpa ada orang-orang yang menopang dia di sekeliling. Kita lahir saja, ada orang yang tukang melahirkan kita. Kita sakit juga tidak mungkin bisa urus diri sendiri. Bahkan sampai kita mati, tidak ada seorang pun yang bisa mengukurkan dirinya sendiri. Semua ini kita butuh orang. Jadi kita tidak boleh tamak, sombong hanya gara-gara karena kita berhasil secara duniawi. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke
16, sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Dia bilang, sekarang ini saya sudah berhasil. Aku melihat hasil tanahku kali ini begitu melimpah. Bahkan sudah tidak ada tempat lagi untuk saya bisa menyimpan. Saudara, andai saja kita yang berhasil seperti ini, kira-kira bagaimana? Tadi saya baru ketemu satu orang di pasar. Dia bilang begini, maaf Pak Pendeta, saya sudah lama tidak ke gereja. Saya jujur saja, selama ini saya tidak ke gereja karena saya jaga kebun. Soalnya masih ada tanaman, jadi saya tidak bisa meninggalkan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Orang ini adalah orang yang hanya berpikir untuk diri sendiri. Jadi pribadi yang hanya egois. Kalau dia berhasil, mestinya dia bagi dengan orang lain, toh? Malah dia bilang begini, saya ini sudah dapat hasil yang begitu banyak, sudah tidak ada tempat lagi untuk saya bisa menyimpan. Saya buat lumbung yang lebih besar lagi, supaya hasil yang saya dapat saya bisa timbun di situ. Coba kalau dia ini orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia juga ada pribadi yang berpikir untuk orang lain, maka apa yang dia dapatkan itu mestinya dia bagi untuk orang lain. Amin. Nggak pernah nikmatan dan daun oleh ini. Nam daun. Nalah daun. 2024 masih mama. Yang lain masih ada lagi. Waduh, jago. Jadi mama masih ada ini padi 2024 toh. Jadi mama harus bagi-bagi dengan yang lain. Karena mama tidak bagi-bagi, berarti masih ada terus. Belum yang ada tahun ini lagi. Jadi saudara-saudara, kalau kita dikasih keberhasilan, bagi dengan lain. Saya dengar juga di antara saudara bilang begini, Pandita, I soy elul. Ya hamba pemula lu aida, tak neringat mengajar neringat be. Ubud tahan lain kubagi dan neringu. Amin. Jangan daun bagi dan aku bersama dengan orang kaya. Apa tadi dia punya berikut? Orang kaya bodoh. Jadi sudah. Jadi bagi dengan yang lain. Jadi hanya untuk jangan menyimpan untuk diri sendiri. Jadi no panilikum manal. Nama lain katanan kami nama lain bagi-bagi. Nama dari Winitondo, nama dari Uwai. Nama dari Uwai. Cuma ada yang kita lihat dulu. Tinggal nunggu kita. Ya ada yang tinggal nunggu kita. Nah yang pada negara bentuk pejantan, tinggal dua ekor saya punya babi. Saya mau bagi saudara sama saudara-saudara. Tapi ternyata saudara lebih banyak dibanding dengan babi-babi. Dengan saya punya babi, saudara. Jadi tergantung saya digerakkan Tuhan mau kasih sama siapa saya kasih, toh? Ya. Jadi saya lihat saudara suka babi, toh? Suka. Nah. Dia ada. Nah, makanya tergantung siapa yang punya iman, saudara ya. Jadi berdoa banyak. Saya juga berdoa, saudara. Tuhan, saya
saudara, belajar untuk berbagi. Saya ingat dulu waktu masih di kampung. Neng malopa anak lain, anu la tarambuan ning anu anawatar ning tolong man. Miliana alhamdulillah la puan la tak atua manano. Ini ang kawini naning mapunon. Dam ada parita kilo. Do maluwa kana padahal ang ton. Hala kapiga ni. Napiha wan matni. Nay kadawatra biwan mangkumam. Bagi harap dapat yang ngedit dan pengaku hinamu. Ini adalah tuan rumah yang akan menunggu dan kasih pahapa untuk makanan yang akan datang. Kau bilang pahapa mau kosong saja. Nah, kita ini saudara ikut Honda waktu kita masih hidup di luar Kristen. Karena dulu kan harus begitu-begitu anak-anak kita punya uang. Kau sudah jadi Kristen, kau bilang simpan untuk jadi tuan rumah. Nanti kalau yang datang ini, kalau dia ketok pintu, tidak ada yang buka pintu, berkat itulah mengkosong semua itu. Jadi Bapak Ibu, kecuali kalau saudara sudah mati, tidak ada yang urus itu makanan, saudara tidak bawa di rumah. Selama saudara masih bawa di rumah, itu makanan yang saudara dapatkan pasti akan tinggal di rumah. Mana kita bilang dari komuniti. Jadi belajar berbagi saudara. Jadi sebetulnya kita belajar jadi orang yang pemerhati untuk orang lain, berpikir untuk orang lain. Tuh mengarom yang nyari hidup payah baru kan, kita bilang aku kawin, aku nampun, main juga mau yang ada dari kepengaruh itu, anakku anak yang sana mendengar kata, kau bakar ayam yang besar, yang kecil, kotor yang enak apapun juga, dan jadi di rumah. Tapi kau bilang begini, ikut dua makan pantari itu, orang ada menyebut meme, dan aku. Dulu waktu dia masih sehat, dia berkunjung dengan punya rumah. Bilang pengen beri. Asia. Oh itu yang pada beli-beli yang mungkin tidak dengar nanya, malah ngomong hidup orang dari hari. Nah, jadi tengah apapun. Saya itu saudara paling emosi kalau makanan, kalau sudah jam makan, kalau ibu tidak bawa makanan, siapapun yang ada, kalau sayur apapun yang ada khas sama dia. Kan belum tentu di kita punya rumah masing-masing kita makan daging tiap hari, toh? Makan sayur sama-sama juga. Saudara makan kangkung, saya makan kangkung, ubi dan ubi sama semua. Tapi kita bilang tawanya pegang makan-makan. Mana pedih dari Jakarta keluar. Namun di Jakarta kepunan, hai suka makanan lokal ni. Iya ketingin itu metuang sampai water pahong, water pambuang mamang ay. Ada kia itu ingat ini nak bom. Dia punya dulu atau kita punya kan dia punya pada. Matuai kalau dia makai jijik. Jijik kan. Kamu bilang jijik 10 tahun yang lalu kamu belum sikat gigi juga. Kamu baru belajar sikat gigi juga bilang jijik. Saya begitu dari SD sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP baru saya tahu sikat gigi. Saya sikat gigi sampai gigi kayak bangka, sampai gusi kayak bangka. Bahkan anak hanjua baru begitu gini. Oh iya. Nah, jijik mana? Jadi saudara belajar berbagi dengan orang lain. Amin. Jangan sedikit. Tapi saudara pamer. Dia makanya air film ini. Itu laki-laki nyong-nyong itu. Kalau dia punya dompet dulu, dompet zaman masih isi uang di dompet. Wih bang, kalau dompet tebal. Di dalam dompet itu masih berisi kertas-kertas, foto-foto, amai-amai semua. Banyak lah, jangan dulu mana ini bangga. Wih, tadi udah ingin. Sahabat ini kita udah pulang. Wih,
Dia naik tahun yang beri ada mudah. Jadi saudara-saudara, kita bangga. Mestinya kalau kita punya sesuatu bagi dari orang lain. Kita kan hidup sekarang berbeda. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, boleh kita egois, pentingkan diri sendiri. Tapi setelah kita menjadi anak Tuhan, maka kita saling membantu satu dengan yang lain. Begitu, toh? Mau toh berbagi? Mau berbagi. Saya mengundang saudara dan saudara mau berbagi. Oke, anak kampung dia akan milih ngambil rata ya. Oh anak, dari padri gue ingat dua ngomongin. Tidak mana menangke. Ya lah dia kan lo, itu kan anak ke, mana punya pipi mana di zaman orang ini ya ada mana belum kan dia tanya ada lagi ko anak ke yang ngadi nanti banyak kali waktu itu piman orang ini kan ada ya tapi ya na lebi kan ya ka ngel banyak jauh banyak lalu saya itu paling tidak suka kalau orang itu kasih baju sama orang itu baju yang dia paling tidak suka iya tuh dia sesat di saya kasih yang bagus kayak sama orang amin. Siapa di sini tidak ada baju? Jadi yang lain kasih baju sama yang lain. Amin. Begitu. Tidak ada celana kasih celana sama orang lain. Punya hati yang berbelas kasihan. Tidak boleh tamak mementingkan diri sendiri. Jangan hanya berpikir tentang aku. Nona namanya. Sedikit-sedikit bilang ini. Untuk aku. Jadi ego yang paling tinggi dalam hidup kita. Tapi itu kalau materi amin. Jangan kita bilang begini. Pada ini paling dua punya ada itu. Yang ketiga saudara. Yang ketiga. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan begini. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia bilang begini, silakan sudah jiwa, apalah yang kurang Kau bilang makanan tersedia banyak. Kalau bilang minuman juga banyak. Pangango yang dapat sering kita bilang begini, kalau dia punya harta kekayaan 7 turunan pun juga tidak akan pernah habis. Hei, sana. Minumlah puas-puas. Pating ini memangnya wang wai. Nang mereka ya nak narong YouTube khusus kita belum gay. Aku menjadi tumbai. Pikir kira aku tahu. Ndak baik pipa pandai nak apa Muhammad komnya. Jangan kita batau blok B. Ini malang kita blok A, SP3 blok D. Ini batau blok B ini pakai paku dalam. Banyak kita apa dah? Hidup nak putar orang lupa mamu. Ingat yang nebok punya dia. Yang nebok ku, wadah pada lo, pada dia. Nah dia apa dan yang melakukan itu. Meeting lalu kan. Nah tahun nampak nak aku lah kurang tahun. Nah itu usah nanti dong jadi. Dia orang mana ada yang cuma. Yang main orang kaya bodoh ini. Jadi kau pikir saya hebat, nah kamu juga. Nggak kuat peluang saya tidak kasih air bersama orang lain. Saya putar tangan, saya atur ini setelan begini, orang lain tidak dapat. Kau bodoh. Ini kan dia bilang apa? Bersenang-senanglah, minumlah. Nah, tapi di sisi yang lain apa? Ini adalah orang yang berpikir bahwa harta
harta, kekayaannya, materi yang dia dapatkan, itu sudah dia punya hidup. Dia tidak bergantung lagi sama Tuhan. Nggak helimononya pe Allah. Makanya dia bilang begini, jiwaku engkau memiliki banyak harta. Dia bilang, kau sudah memiliki semuanya. Apa lagi yang kurang? Saya teringat dulu waktu saya masih belum percaya sama Tuhan. Bukan Rebi Kubul Bapak Ibu. Rebi Kubul. Jadi wala nam Rebi Kubul ngomong. Noyan anak gua. Baik kok dari Bapak nomor ini lawannya. Hewa Bapak hewa persen. Dan ini enggak pada tuh. Hewa bani di PL. Jadi 0% dari Allah. Ya, kalau dari 3% mau punya Allah. Nah, ya kali Allah mungkin sama kamu datang, jadi pojok tahu dia. Jadi kau jangan anggap remeh sama Tuhan, Ini dia hidup tanpa Allah ini, dan apa lagi yang kurang? Jadi hati-hati saudara. Kalau kita diberkati merasa aman, hati-hati jangan sampai lupa Tuhan. Karena jujur saudara, semakin kita diberkati, semakin kita sibuk, semakin kita lupa sama Tuhan. Kalau sudah semakin sibuk, contohnya kalau sudah sibuk di hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu sudah tidak datang gereja, sudah capek. Makanya dari mimbar ini saya kasih ingat kembali, tolong jangan bikin adat hari Sabtu, supaya orang yang pergi gereja itu dia tidak terhalang gara-gara kita yang bikin adat. Nah, sama juga sudah di rumah sendiri ini. Ini paling marah sama ibu. Kalau hari Sabtu baru dicuci pakaian, saya tidak suka. Alasannya saudara, saya itu waktu persiapan banyak saudara. Jadi biar hari Sabtu itu hari enjoy. Biar kita santai-santai sambil persiapan diri. Jadi saya bilang, kau bilang anak-anak muda datang hari Sabtu jam sekian, tapi kalau kau masih kucak-kucak pakaian, maka minggu depan anak muda bilang begini, dong tidak ada kucak-kucak pakaian. Kita harus belajar menghargai Tuhan dan menghargai sesama saudara. Jadi jangan sampai keberhasilanmu itu membuat engkau tamak, membuat engkau merasa nyaman. Bahkan aku hidup, aku berusaha tanpa harus setia dengan Tuhan, tanpa bergantung sama Tuhan, aku tetap berhasil. Berarti engkau dan saya sedang berada di ujung kehancuran. Ingat, kalau hari ini saudara berhasil, saudara sehat, saudara kuat, masih pintar, dan lain sebagainya, engkau merasa semuanya apa yang kau inginkan engkau bisa masih dapat. Tapi kalau itu membuat engkau tidak lagi setia dengan Tuhan seperti dulu, berarti engkau dan saya sedang berada di ujung kehancuran. Sedikit waktu lagi, setelah engkau tidak sadar diri dan berbalik pada Tuhan, maka siap-siaplah untuk jatuh. Dan ketika kita sudah jatuh dari tangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengangkat. Tapi kalau kita jatuh dari tangan manusia, masih ada tangan Tuhan yang siap mengangkat saudara dan saya. Makanya harus bergantung pada Tuhan. Lihat orang-orang yang berhasil tanpa mengandalkan Tuhan. Awal mulanya mereka itu menyombongkan diri, berbangga, saya berhasil ini. Tapi di akhir kehidupan mereka menjadi orang yang begitu memprihatinkan. Saya saksikan banyak orang, waktu ada satu orang dosen terkenal, itu Bapak Ibu pintar sekali. Kalau kita sebut dan nama, salah sebut dan nama, dia protes, dia marah sama kita. Kalau kita sebut dan nama, tidak sebut dan punya gelar, dia bilang begini, saya susah payah 4 tahun sekolah untuk dapatkan sarjana, kau tidak omong sampai sarjana.
datang dan bilang, anakku, aku sudah begitu terpengaruh, mau sudah buang. Dia begitu saudara. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita bilang berhasil, oke. Dan saya senang kalau saudara berhasil. Senang. Saya bukan tipe orang kalau lihat orang lain berhasil, dia berhasil. Kan ada orang bilang begini, dia senang kalau lihat orang susah, dan dia susah kalau dilihat orang senang. Ada orang itu. Yang hebat, saudara. Betul, waktu kan? Hah? Oh, saya ada tulis dari yang lain. Nah, ayatnya yang ke-20. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kau timbun itu untuk siapakah itu nanti? Kalau kau suruh mati, siapa lagi yang akan nikmati? Yang Amerika, kita sudah boleh berjuang mati-matian. Untuk siapa kita punya harta kekayaan? Untuk anak? Bagus. Untuk kita punya keturunan? Bagus. Tapi untuk diri kita sendiri, kalau sudah mati, tidak mungkin saudara itu apa yang kita usahakan bertahun-tahun. Ini pada usaha kamu menurut Tuhan kayaknya. Tuh menggonyet cincin karena pimpi beli modal jak makanan tolong. Belum tentu kau datang dan bilang sama kawan-kawan yang di kuburan, saya kaya bawa cincin mas. Nawa ko peran ni hamba kung gilpahin gilo ako matamba. Hamba kena tabe bela anak kena dani ko na. Untuk apa itu saudara? Ada orang itu kalau dia berhasil, kalau dia sukses, dia lupa diri kalau hidup yang dia jalani di bumi ini, kata firman Tuhan, umur manusia 70 dan 80 tahun, lebih daripada itu hanya penderitaan. Hei, ingat, jangan lupa diri. Ingat saudara dan saya bisa memasuki dalam penjampinan 2025. Sementara di sisi yang lain saudara-saudara kita sudah dahului kita, tapi ingat jalan yang sama saudara akan tempuh. Mungkin ada yang berangkat tahun 2000 kan kita tahu toh. Tapi saudara harus siap-siap. Ingat bahwa kita akan menghadapi masa itu. Ada seorang jenderal namanya Alexander Agung. Dia bilang begini, dia ini adalah orang yang begitu berhasil, seorang jenderal yang terkenal di dunia. Jangan bilang orang kekah. Kalau kekah itu kelas T buat dia, bahkan tidak dihitungan. Kalau bilang terkenal satu kabupaten, tidak ada arti apa-apa. Itu satu dunia. Jadi kalau hanya terkenal di satu RW, saya jangan kontak ada itu kemahaman Abu Bakar. Nyunda, hal dunia. Kalau punya anyam apa kata toko mak. Toko orang-orang berpikir untuk orang lain itu toko. Toko itu orang yang berpikir orang lain dan dia bantu orang lain. Kau punya toko, kau miskin juga bagaimana? Nah, jadi Alexander Agung bilang begini, suatu saat nanti kalau saya mati, 3 pesan ini yang aku ingatkan pada kamu. Yang pertama, yang pikul saya punya mayat harus dokter paling hebat di bumi ini. Dokter paling hebat. Kenapa? Karena dokter paling hebat sekalipun tidak dapat memperpanjang umur saya. Yang kedua, saya punya tangan kamu harus biarkan menjulur keluar dari peti mayat.
Dan yang ketiga, semua harta kekayaan yang saya dapat, yang saya miliki, kamu taburkan di sepanjang jalan untuk memperingatkan bahwa kita datang dengan telanjang dan pulang dengan telanjang. Itu saudara-saudara, ingat, kita hidup dalam dunia ini, tetapi di sisi yang lain kematian sedang menanti kita. Ada masanya, kata pengkhotbah, ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita mati. Ingat itu. Jadi kalau saudara lagi bahagia, ingat bahwa ada kematian yang sedang menanti kita sekalian. Jadi kalau orang dia sampai lupa kalau dia akan mati, berarti dia sedang bahagia. Jangan merasa nyaman dengan keberadaan kita yang justru membuat kita lupa bahwa ada ujung di sepanjang perjalanan yang kita sedang jalani. Amin. Oh, saudara-saudara, yang terakhir, ayat yang ke-21 dikatakan begini: demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Oh, yang terakhir adalah keberhasilan akan menjadi kebahagiaan ketika manusia kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan. Waktu kita jadi sekolah minggu, biar ku miskin ilmu, uang tidak punya, tapi ku punya Yesus, senang selamanya. Kita bersemangat. Tapi ingat saudara, kita juga butuh apa yang menjadi kebutuhan kita di bumi ini. Kita berhasil, Tuhan senang. Tapi yang penting jangan keberhasilan membuat engkau bilang siapakah Tuhan itu. Jangan sampai membuat kita lupa. Tapi kalau kita berhasil, kita ingat Tuhan, ingat sesama, tahu diri, maka itu keberhasilan yang mendatangkan kebahagiaan. Dan ingat bahwa keberhasilan itu bukan diukur dari seberapa banyak harta, kekayaan atau materi yang kita miliki. Keberhasilan seseorang itu bukan diukur dari berapa banyak harta, kekayaan atau materi yang dimiliki, tapi dari hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Keberhasilan itu yang betul. Kita lihat contoh dalam kita, Yusuf. Dia berhasil saudara karena punya hati yang taat dan setia, ikut maunya Tuhan. Dan kalau saudara ikut maunya Tuhan, keberhasilan ini sedang menunggu saudara di depan pintu. Keberhasilan itu terlalu dekat dengan kita. Makanya Nabi Yesaya bilang begini: tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong engkau, tetapi yang merupakan pemisah yang membuat Tuhan enggan untuk ulurkan tangan dan memberkati engkau, yang membuat Tuhan akhirnya tidak bersedia untuk menolong engkau adalah ketika engkau buat kesalahan. Jadi kaya dalam Tuhan berarti kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama, dan tahu diri. Amin. 3 hal itu. Kalau mau jadi orang yang kaya dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama manusia, tahu diri. Dekat dengan Tuhan, tahu gereja, tahu puji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Dekat dengan sesama artinya saudara peduli dengan orang lain, hidup bukan untuk diri sendiri saja, tetapi saudara juga menopang orang yang berkekurangan. Tahu diri artinya kita harus tahu, kita datang dengan telanjang, kita juga pulang dengan telanjang. Jadi Bapak, kita bersyukur di sepanjang tahun 2020 Tuhan memelihara berkati kita, dan di sepanjang tahun yang akan kita jalani ke depan, tolong kalau berhasil jangan sampai ada orang yang tinggal gereja. Amin. Jangan sampai saudara berhasil, besok saja, hari ini saudara pulang dari gereja, tiba-tiba ada yang bilang, Bapak saya mau datang kasih berkat. Saudara, oh iya saya tunggu jam 8 pagi. 8 pagi besok dia pukul sampai jam 11 kita mau ibadah ini. Ada ini dari belum ada ini, damai yang ada ini. Itu konsultasi Tuhan saudara. Atau saudara hari ini datang di gereja, habis tahun baru, maka hilang semua. Hilang semua janji.
Semua mimpi-mimpi indah, waduh ini hancur hati ini. Ya hancur hati Tuhan. Apa sih yang kurang Tuhan kerjakan saudara? Ini saudara, jangan sampai kita kecewakan Tuhan. Jangan sampai kita kecewakan. Tuhan rindu kita semua berhasil. Tapi ingat, jangan keberhasilan membuat kau lupa.